Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku di rumah, gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku di rumah, Bapak kali ini akan memberikan materi untuk kelas 5. Anak-anakku, kita boleh lihat di PowerPoint. Ya, anak-anakku semuanya, perkenalkan, nama Bapak Rija Abasi, guru Pendidikan Agama Islam di SDN Pengampon 1. Anak-anakku, kita masih dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, anak-anakku semua, kalian harus selalu menjaga hidup sehat. Jangan sampai kalian ikut terkena penyakitnya. Anak-anakku semua, sebelum kita pergi kemana-mana atau makan, kita harus cuci tangan dulu anak-anak. Lihat, mencuci tangan menggunakan sabun dan di air yang mengalir. Jangan sampai nanti di air yang seperti di ember, nanti kumannya di situ semua. Ya anak-anakku. Yang kedua, perhatikan. Nah, kita sebagai umat muslim dianjurkan, diwajibkan untuk selalu berwudu. Ini salah satu cara agar kita terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, lihat anak-anakku semua, kalian harus makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Ada susunya, ada buah-buahan, dan ada lauknya juga. Biar nanti tubuh kalian itu kuat dan terhindar dari segala macam virus. Lihat selanjutnya. Nah, kita sudah mencuci tangan, berwudu, makan makanan yang sehat. Kita juga perlu berolahraga. Karena kita sudah makan tapi tidak berolahraga, nanti penyakitnya akan timbul dari situ. Kita semua harus rajin berolahraga, apapun olahraganya boleh. Sepak bola boleh, berlari boleh, ataupun badminton, terserah kalian. Yang penting kalian harus sering berolahraga. Selanjutnya, nah, ketika kalian berpergian jauh atau berpergian keluar rumah, kalian harus menggunakan masker, jangan sampai dilepas anak-anak. Karena nanti virusnya akan terhirup oleh kita. Oleh karena itu kita harus sering menggunakan masker. Selanjutnya, ketika semua sudah kita lakukan, anak-anak, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Karena Allah lah yang akan membebaskan seluruh yang namanya virus-virus. Anak-anakku semua, nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk ikuti Bapak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik dan ilmu yang kita pelajari terserap oleh diri kita. Ya anak-anakku, kembali lagi kita lihat di PowerPoint. Ya, anak-anakku, sudah dipersiapkan belum alat tulisnya? Ya, yang harus kita persiapkan alat tulisnya ialah yang pertama bukunya, buku catatan kalian harus sudah dipersiapkan. Yang kedua, alat tulisnya, pensil ataupun pulpen kalian harus membawa dan dipersiapkan.
Yang ketiga tentunya adalah Al-Quran. Karena kita hari ini akan membahas tentang surat At-Tin. Oleh karena itu kalian semua harus membawa Al-Quran. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, kita membaca surat pilihan dulu, yaitu surat Al-Fatihah. Anak-anakku, kita saksikan bersama-sama. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kalian semua yang membaca surat Al-Fatihah diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita lanjutkan lagi ya materi yang akan Bapak bahas. Ya, tujuan nih, sebelum kita mulai materi, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama anak-anak nih, melalui tayangan PowerPoint dan video, peserta didik diharapkan dapat membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. Diharapkan kalian semua bisa membaca surat At-Tin dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami makna surat At-Tin dengan baik dan benar. Jadi ketika sudah bisa membaca, lalu kita pahami makna dari surat At-Tin dengan baik dan benar. Ya, anak-anakku semua, kenapa setiap anak muslim harus membaca Al-Quran? Kenapa? Anak-anakku di rumah, ada yang tahu kenapa? Ya, karena orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Ketika kalian sudah bisa membaca Al-Quran, kalian adalah termasuk orang-orang yang beruntung dan istimewa. Karena enggak semua orang itu mau yang namanya membaca Al-Quran ataupun mau belajar tentang Al-Quran. Karena hanya sedikit. Kalau kalian terus belajar dari sekarang hingga nanti dewasa tentang Al-Quran, insya Allah kalian termasuk orang-orang yang beruntung dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kalian ketika sudah dewasa bisa baca Al-Quran, tidak. Tidak bisa, Pak. Kenapa tidak bisa? Dari kecil tidak diajari Al-Qurannya. Jangan sampai seperti itu. Kita sekarang belajar bersama-sama, mulai dari Iqra 1 sampai Iqra 6, dari huruf hijaiyah dulu sampai nanti kamu masuk ke Al-Quran. Kalian semua harus bisa, karena ini bekal kalian. Ketika nanti kalian sudah meninggal, dan yang menemani di alam kubur kalian adalah hafalan Quran kalian, bacaan Quran kalian. Yang menerangi kuburan kalian adalah Al-Quran. Bukan siapa-siapa lagi, amal-amal kalian yang menerangi nanti. Jadi jangan sampai kalian sudah besar tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan sampai seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum membaca Al-Quran, ada yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Ada adabnya. Jadi jangan sampai kalian asal membaca Al-Quran, membawa Al-Quran lalu membaca tanpa tahu adab membaca Al-Quran.
Yang pertama anak-anakku, kalian harus berwudu. Ketika berniat, ya Allah saya hari ini mau membaca Al-Quran, saya mau membaca surat Atin. Ya kalian harus berwudu dulu, berwudu dengan baik, dengan benar. Ketika sudah berwudu, barulah mulai membuka Al-Quran dengan menyebutkan atau membaca isti'adzah atau ta'awuz. Jadi sebelum membaca Al-Quran, ta'awuz dulu. Gimana anak-anakku bisa? Coba perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ta'awuz. Jadi kalian harus membaca dulu. Barulah kalian membaca dengan benar. Yang mana yang benarnya, Pak? Yaitu dengan tartil dan tajwid. Harus betul ketika belajar membaca Al-Quran itu harus betul. Tartilnya, tajwidnya harus benar. Tapi tidak untuk kalian yang masih belajar. Tidak masalah. Ketika kalian masih banyak yang salah, Pak saya salah tajwidnya, Pak saya salah tartilnya, belum bagus. Tidak masalah. Ketika kalian mau belajar Al-Quran, Allah akan kasih kalian satu pahala. Ketika bacaan kalian benar, ya, itu Allah kasih 2 pahala. Kita tidak tahu pahalanya seperti apa yang Allah kasih. Ya, nanti Allah yang tahu. Jadi jangan takut. Pak saya belum bisa baca Al-Quran, nggak apa-apa kita belajar sama-sama. Kita mulai lagi dari huruf hijaiyah sampai kalian bisa, barulah masuk ke Al-Quran. Anak-anakku tidak perlu minder, Pak saya nggak bisa. Harus bisa. Kita belajar dari sekarang sampai nanti kalian lulus. Insya Allah ketika lulus, kalian sudah bisa membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika sudah selesai membacanya, kalian jangan lupa membaca terjemahan Al-Quran dan memahaminya. Walaupun sekarang kalian belum bisa memahami, insya Allah ketika nanti kalian dewasa, kalian bisa memahami isi dari Al-Quran tersebut. Anak-anakku semua, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Anak-anakku sudah hafal ya surat At-Tin? Insya Allah anak-anakku semua sudah hafal. Ya, sebelum kita belajar tentang surat At-Tin, kita baca dulu anak-anak tentang surat At-Tin. Yuk kita sama-sama belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Ya, anak-anakku, itu surat At-Tin. Jadi insya Allah kalian semua sudah hafal ya anak-anak ya. Jadi jangan sampai nanti di rumah, apa itu surat apa? Tapi harus sudah hafal, itu surat At-Tin, karena kalian sudah kelas 5. Insya Allah kalian pasti bisa. Yuk kita lanjut lagi ke PowerPoint. Nah, ini ada per ayat. Perhatikan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah baca, kita baca juga terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Allah itu adalah yang maha pengasih, yang memberikan segalanya untuk manusia. Ya, dan maha penyayang. Allah sangat sayang dengan kita. Yang jahat Allah sayang, yang baik apalagi? Kenapa yang jahat disayang? Karena Allah masih mengharapkan ia untuk bertaubat. Ya, masih mengharapkan ia untuk bertaubat. Ditunggu sama Allah sampai dia bertobat, masih dikasih makan sama Allah, dikasih rezeki sama Allah, ditunggu sampai dia bertaubat. Itu orang yang jahat itu seperti itu. Allah masih sayang sama ia. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang jahat. Nanti walaupun kita disayang, tapi nanti ketika kalian sudah habis waktunya, kalian sudah tidak bisa memperbaiki amal-amal kalian lagi. Nanti terlambat. Ya, jangan sampai seperti itu. Lihat ayat yang pertama pada surat At-Tin. Wattini wazzaitun. Nah, demi buah tin dan buah zaitun. Jadi, anak-anakku semua, ada yang namanya buah tin dan buah zaitun. Jadi jangan sampai salah, di Al-Quran memang sudah tercatat dari ribuan tahun yang lalu sudah ada. Dan itu sudah terbukti, ada yang namanya buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, Waturi Sinin, dan demi gunung Sinai. Ya. Ada gunung yang bernama Gunung Sinai atau Bukit Sinai. Selanjutnya, Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Tuh, negeri yang aman tuh yang mana? Madinah dan Mekah, itu negeri yang aman. Yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan kalian dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi kenapa Pak? Ada yang cacat, ada yang kakinya sakit, ada yang tangannya tidak ada. Ketika lahir sudah seperti itu Pak, itu gimana? Berarti Allah tidak menciptakan dengan sebaik-baiknya. Bukan seperti itu anak-anak. Allah menciptakan ia dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Itulah yang sebaik-baiknya yang telah Allah berikan. Kita tidak boleh menyesal, kita tidak boleh mengeluh. Yang Allah telah berikan itu sebaik-baiknya. Itu yang terbaik untuk kalian. Jadi jangan pernah mengeluh, karena ada hikmah di balik apa yang Allah berikan ke kalian. Selanjutnya, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ketika kalian tidak memeliharanya dengan baik, ketika kalian sudah diberikan oleh Allah sesuatu yang menurut Allah baik, yang sangat baik, nah tapi kalian tidak menjaganya dengan baik, itu akan Allah ambil dan akan kalian jadikan ke tingkat yang serendah-rendahnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang keenam, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, ketika kalian mengerjakan amal soleh, berbakti kepada orang tua, berbagi, sedekah, ibadah, sholatnya rajin, ngajinya rajin, insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang tidak pernah putus. Yang selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu?
ketika nanti anak-anak akan ada hari pembalasan. Ketika kalian berbuat baik, akan Allah balas dengan sesuatu yang baik. Ketika kalian sering berbuat jahat, nanti Allah akan balas dengan sesuatu yang lebih menyedihkan. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah seperti itu, Allah adalah hakim yang paling adil. Nah anak-anakku, selanjutnya ada pengamalan sikap surat At-Tin. Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Allah sudah memberikan nikmat kalian, nikmat sehat, terus rezeki, makanan. Itu kalian harus bersyukur. Ketika kalian bersyukur, nanti kalian akan diambil rasa syukurnya itu sama Allah. Ya, jangan seperti itu. Yang kedua, beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan. Kalian harus beriman kepada Allah dan selalu berbuat kebaikan. Selalu menolong orang, membantu orang tua, menyayangi orang tua, membantu teman. Itu adalah berbuat kebaikan. Yang ketiga, mengimani adanya hari pembalasan. Suatu saat nanti ketika sewaktunya sudah tiba, akan ada hari pembalasan untuk semua orang. Ketika semua orang sudah selesai hidup di dunia, akan ada hari pembalasan. Di mana yaitu hari akhirat. Kalian dikumpulkan semua dan dihitung amalannya. Disitulah hari pembalasannya nanti. Ya anak-anakku lihat lagi. Selanjutnya, ada makna kandungan surat At-Tin. Yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang tadi sudah Bapak jelaskan, karena manusia sudah dibentuk dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman dan amalnya. Yang menjadikan manusia mulia itu iman dan amalnya. Ya, jadi kalian harus memperbanyak amal soleh kalian. Harus selalu beriman kepada Allah. Ya. Yang ketiga, orang-orang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Ketika orang-orang tidak mempercayai, nanti Allah akan balas mereka di hari pembalasan pada hari kiamat. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi Allah sudah menciptakan makhluk dengan sebaik-baiknya. Itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Yang kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Jadi jangan sampai kita berbuat jahat ya anak-anak ya. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan atau amal soleh. Seperti itu anak-anak. Jadi kalian semua harus selalu ingat bahwasanya kita hidup ini diawasi oleh Allah. Jangan sampai sembarangan. Akan ada hari di mana kita dibalas semua amal-amalnya. Baik yang jahat maupun yang baik. Ya, anak-anakku semua perhatikan lagi. Ya, sebelum Bapak menutup materi kita hari ini, ya anak-anakku semoga kalian semua bisa memahami apa yang telah Bapak sampaikan. Ya, kita membaca doa kifaratul majlis. Kita bersama-sama
Ya, diangkat tangannya anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doanya anak-anak. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah dan selalu berbuat kebaikan. Jaga kesehatan anak-anakku, jangan sampai kalian terkena COVID-19. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.